Terima kasih. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, orang tua kami, seluruh jemaah Masjid Baitul Shalihin yang kami hormati, serta ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pengajian pekan kita Ahad pagi pada subuh. Untuk mengambil berkah daripada pengajian kita ini, bersama-sama kita mulai dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya kami serahkan kepada Ustaz yang bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu subuh di Masjid Baitul Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tak hentinya bersyukur kepada Allah seraya memanjatkan puja dan puji hanya kepadanya. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih melanjutkan syarahan, penjelasan makna-makna dan pesan dari hadis-hadis yang dihimpun Imam
Syarafuddin An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah. Dan hadis pagi hari ini membahas tentang kehormatan seorang muslim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mereka melaksanakan salat, mereka membayar zakat. Apabila mereka telah melakukan itu semua, berarti mereka telah melindungi darah dan harta mereka, kecuali dengan alasan yang dibenarkan Islam. Sementara perhitungan mereka adalah wewenang Allah Subhanahu wa ta'ala." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah rahimakumullah, kita melihat bagaimana hadis ini, hadis yang menjelaskan tentang apa saja perkara-perkara pokok yang sifatnya sangat fundamental dalam Islam. Kalau kita mau lihat ajaran Islam, tentunya dalam ajaran Islam ini ada begitu banyak poin-poin ajaran agama. Dan poin-poin ajaran agama ini tidaklah berada pada level yang sama. Ada perintah Allah begitu tegas. Ada perintah Allah yang kadarnya tidak sama dengan perintah pertama. Ada perintah Allah sekedar anjuran. Ada larangan Allah yang tak boleh ditawar-tawar. Ada larangan Allah yang dikecam dengan kecaman yang sedang. Tapi ada larangan Allah yang sekedar dikecam dengan kecaman yang ringan. Tentunya ini menunjukkan pada kita, kalau kita ingin berislam dengan baik, ingin berislam dengan sempurna, kewajiban pertama kita adalah tahu mana bagian dari ajaran Islam yang paling pokok. Sehingga jangan kita dahulukan yang kurang penting lebih tinggi dari yang penting. Jangan kita dudukkan yang penting melebihi yang paling penting. Nah, hadis yang tadi saya bacakan menggambarkan kepada kita poin pokok dan paling fundamental dalam Islam itu apa? Disebutkan dalam hadis ini 3 perkara. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak dan layak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, mendirikan salat, dan yang ketiga, membayar zakat. Walaupun kita tahu rukun Islam itu ada 5, tetapi Allah dan Rasulnya dalam hadis ini menyebutkan tentang 3 hal pokok. Kenapa? Karena 3 hal inilah yang bisa dikatakan hampir melekat. Kalau cerita puasa, tentunya ini juga rukun Islam yang pokok dan fundamental. Tapi bagi golongan-golongan tertentu digugurkan kewajiban puasa. Orang yang lansia atau sakit kronis yang gak mungkin bisa sembuh,
maka cukup baginya bayar fidyah. Walaupun itu adalah ajaran pokok, tapi ada alasan bagi kelompok khusus untuk tidak mengerjakannya sesuai dengan alasan yang dibenarkan. Begitu juga bercerita tentang ibadah haji, maka ibadah ini hanya menyasar segmen khusus dari umat Islam. Man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji hanya menyasar orang-orang yang memiliki istita'ah, kemampuan. Apakah kemampuan itu berkaitan dengan finansial? Sanggup dia bayar tiket pesawat, sanggup dia tinggalkan nafkah yang cukup untuk keluarganya, sanggup dia memenuhi apa yang menjadi tuntutan perbekalan dia selama di Mekah. Begitu juga kemampuan di sini berkaitan dengan kemampuan fisik. Mungkin duitnya banyak, tapi tak kuat lagi jalan. Mungkin uangnya banyak, tetapi tidak aman jalan. Terjadi perang, atau terjadi peristiwa-peristiwa yang dapat membahayakan keselamatannya kalau dia melaksanakan ibadah haji pada tahun tersebut. Maka dari itu, kalau kita perhatikan, ada begitu banyak pesan-pesan penting dalam hadis ini yang insya Allah akan kita kupas dalam pertemuan pagi hari ini. Jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan hadis yang tadi saya bacakan, sebenarnya hadis ini diriwayatkan dengan banyak sekali jalur dan diriwayatkan oleh banyak sekali para ahli hadis. Tadi riwayat yang dibacakan adalah riwayat hadis ini sebagaimana yang tertulis dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tetapi dalam beberapa kitab hadis yang lain disebutkan hadis tersebut dengan beberapa perbedaan pada redaksi. Nah, ini penting juga untuk kita ketahui agar kita menyadari ada makna yang disebutkan pada riwayat yang lain yang mungkin menyempurnakan pemahaman kita terhadap hadis yang tadi dibacakan. Misalnya, kita lihat ada hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dikatakan, aku diperintahkan Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah, yang tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat. Jika mereka memenuhinya, maka telah terpelihara jiwa dan hartanya, kecuali dengan ketetapan Islam, sementara hisabnya di sisi Allah. Itu kita lihat pada riwayat yang lain. Begitu juga kalau kita lihat Imam Ibnu Majah meriwayatkan juga hadis dengan redaksi yang sedikit berbeda. Dikatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia yang musyrik sampai mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Jika mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, mendirikan solat seperti solat kami, menghadap kiblat kami, makan sembelihan kami, maka diharamkan bagi kami mengambil harta benda mereka kecuali dengan ketetapan hukum Islam. Jadi ini riwayat-riwayat yang kita temukan menggambarkan bahwasanya hadis ini diriwayatkan dengan beberapa jalur yang berbeda. Jamaah rahimakumullah, sekilas ketika kita membaca hadis ini, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Manusia di sini walaupun disebut secara mutlak, namun para ulama memahami maksud dari kata manusia di sini adalah manusia yang kafir. Karena begitu seorang muslim berhadapan dengan muslim yang lain, pada dasarnya tidak dibenarkan satu kelompok muslim memerangi kelompok muslim yang lain. Karena muslim itu bersaudara. Innamal mu'minuna
ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi, apapun alasan yang kadang-kadang memperkeruh dan membuat ikatan silaturahim menjadi kusut, yang namanya hubungan antar sesama muslim tidak pantas untuk diselesaikan lewat jalur perang. Ya, tapi apa? Duduk bersama, melakukan islah, melakukan perdamaian. Apa kira-kira hal yang perlu untuk dibenahi oleh masing-masing kelompok? Karena tentunya dikatakan dalam hadis yang lain, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki sesama muslim itu melahirkan kefasikan. Dan memerangi sesama muslim melahirkan kekufuran. Jadi ini bukan hal yang sepele. Ketika gara-gara mungkin urusan bisnis, urusan politik, urusan budaya, urusan-urusan keduniaan, akhirnya satu kelompok muslim memutuskan memerangi muslim yang lain. Walaupun kita melihat dalam konteks sejarah banyak terjadi perang saudara ini. Dan ini merupakan salah satu penyebab utama mundurnya peradaban Islam. Lemahnya umat Islam. Seharusnya energi yang kita miliki kita kerahkan untuk membuka jalur dakwah di tengah-tengah non-muslim. Tapi ketika umat Islam sibuk dengan konflik internal, sibuk perang satu dengan yang lain, maka bayangkan Islam yang pernah berjaya di mana? Di Andalusia. Berapa lama? Hampir 7 abad. Hampir 7 abad. Eksistensi Islam di Andalusia yang sekarang meliputi Spanyol dan Portugis hilang. Tersisa hanya bangunan-bangunan masjid dan istana. Kenapa? Karena di masa kemundurannya justru terjadi perang saudara antar sesama umat Islam. Dan itu hal yang kemudian ditunggangi dan dimanfaatkan betul oleh musuh-musuh Islam. Bagaimana kerajaan Islam terakhir yang ada di Andalusia yang dikenal dengan Granada, ini pada akhirnya takluk oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella yang datang dari Castilla, memanfaatkan apa? Orang Islam yang lain yang berkonflik dengan raja-raja yang ada di sana ketika itu. Jadi tidak pantas umat Islam mengerahkan energinya, hartanya, segala potensi yang kita miliki untuk apa? Memerangi sama muslim. Nah, ini kadang-kadang boleh jadi berbeda ijtihad politik. Tapi kemudian gara-gara pilihan berbeda, apakah itu menjadi pembenaran kita memerangi sesama umat Islam? Nah, ini juga patut untuk disikapi dengan penuh kebijaksanaan. Nah, kenapa? Karena potensi umat Islam yang besar pada akhirnya akan terus tergerus kalau kita terlibat dalam konflik-konflik berkepanjangan. Jamaah rahimakumullah, kata-kata aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir. Kata-kata ini dijadikan pegangan oleh sebagian dari golongan orientalis. Orang-orang barat yang ingin mempelajari Islam dan menyerang Islam dari dalam untuk menuduh agama Islam ini agama pedang, katanya. Islam tersebar kemana-mana lewat perang. Mereka ingin gambarkan bahwasanya Islam ini penuh dengan pertumpahan darah. Padahal kalau kita melihat tuduhan tersebut tidaklah benar. Kenapa saya katakan demikian? Berapa banyak saat ini wilayah-wilayah
tersebar Islam di dalamnya, gak pernah ada pasukan Muslim datang dari Jazirah Arab untuk menaklukkan wilayah tersebut. Sebut saja wilayah Nusantara ini termasuk di antara benteng Islam yang paling kuat di dunia. Apakah pernah Rasulullah kirim pasukan untuk memaksa orang-orang yang tinggal di Nusantara masuk Islam? Nggak ada. Yang ada Rasulullah hanya mengutus utusan-utusan. Mengutus para pendakwah. Kalau kita lihat sebagaimana yang ditulis oleh Buya Hamka dalam bukunya tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, membantah tulisan orientalis. Karena orientalis itu mengatakan Islam baru masuk ke Indonesia abad ke-13 Masehi. Atau abad ke-7 Hijriah. Mereka ingin gambarkan Islam ini baru juga, sama seperti Kristen yang baru datang ketika masa kolonial. Tapi Buya Hamka rahimahullah dalam bukunya Sejarah Islam di Indonesia membuktikan Islam sudah masuk ke Indonesia sejak zaman sahabat Rasulullah SAW. Jadi ini menunjukkan waktu yang cukup lama Islam sudah didakwahkan sampai ke Nusantara. Walaupun ketika itu mungkin pemerintahnya belum Muslim, masih pengaruh Hindu Buddha kuat di sini. Bahkan beberapa daerah ya keyakinan animisme dan dinamisme, orang nyembah ya pohon, orang nyembah patung, orang nyembah ya segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan ditemukannya beberapa kuburan-kuburan kuno yang menunjukkan ada tanda-tanda Islam di sana, ini jadi salah satu bukti. Nah, untuk itu kalau kita perhatikan lebih banyak jumlah orang Islam yang masuk Islam bukan karena perang dibandingkan wilayah taklukan lewat perang. Jadi perang ini bukan tujuan. Jangan dianggap oh Islam ini kemana-mana kobarkan perang. Bahkan kalau kita melihat jamaah rahimakumullah, sekarang sejak 2010 data dunia mencatat Islam adalah agama dengan jumlah pengikut terbesar di muka bumi. Sejak 2010. Kalau penduduk dunia 7 miliar lebih, jumlah umat Islam lebih dari 1/5 penduduk dunia. Berabad-abad agama paling banyak diikuti agama Kristen. Tapi kemudian sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan. Bahkan kalau kita mau jujur, bagaimana justru agama yang disebar lewat perang justru agama Kristen. Namun hal ini tak pernah ingin disampaikan para orientalis. Kalau ditanya kapanlah masuk Islam ini, masuk Kristen nih ke Nusantara? Masuknya Kristen ke Nusantara seiring dengan datangnya ekspansi kolonial. Dari mulai Portugis, masuk Spanyol, masuk Belanda, masuk Inggris. Makanya kalau kita lihat sejak ditemukan benua Amerika, nah ini apa tujuan orang-orang Barat untuk melakukan ekspansi? Itu yang kita sebut dengan 3G, Gold, Glory, Gospel katanya. Mereka ingin menaklukkan wilayah-wilayah baru untuk dapat apa? Gold, emas. Yang kedua, glory, kejayaan. Tapi nggak lupa yang ketiga, gospel. Mereka juga membawa ajaran Kristen. Dikristenkan. Makanya kalau kita lihat dulu, ketika masuk Belanda pertama kali di Maluku, gimana? Disebarkan juga. Sesuai dengan agama yang diyakini oleh para penjajah ketika itu. Sebaliknya, nggak pernah ada tentara Muslim memaksakan Islam untuk berkembang di Nusantara. Tapi Islam berkembang lewat jalur budaya dan kultur. Dakwahnya begitu lemah lembut. Lewat orang berdagang, diperkenalkan akhlak Islam yang mulia. Diperkenalkan bagaimana indahnya ajaran Islam.
dalam berumah tangga, dalam bagi warisan, dalam berdagang, dalam berbisnis, hingga sedikit demi sedikit orang-orang yang tinggal di Nusantara membuka pintu hatinya untuk masuk Islam. Sampai akhirnya Islam inilah jadi agama mayoritas di sini. Nah, untuk itu umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia yang kafir. Ini perang hanyalah opsi kedua. Hanyalah opsi kedua. Kapan dilakukan perang? Ketika jalan dakwah itu ditutup. Karena justru para hadirin, Islam itu paling cepat tersebar kapan? Ketika damai. Ketika damai, justru indahnya ajaran Islam membuat orang berbondong-bondong masuk Islam. Di saat terjadi perang, justru lebih sedikit orang potensi untuk masuk Islam. Kenapa? Masalah agama dan akidah ini masalah yang gak bisa dipaksakan. Okelah, terjadi perang. Orang Islam menang. Apakah kita bisa paksa orang non-Islam masuk Islam? Memaksa non-Muslim masuk Islam hanya akan menambah jumlah munafik-munafik baru. Kenapa? Karena yang kita butuhkan, orang ketika masuk Islam adalah dia buka pintu hatinya dengan selebar-lebarnya. Makanya ada ayat, la ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Kalau kita paksa orang beragama, maka tentunya hal yang demikian tidak akan membawa dampak yang baik. Ya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kalau di depan kita Bapak Ibu ada 2 buah apel. Apel pertama, apel yang masih bagus, apel yang manis sekali rasanya, sedangkan pilihan yang kedua, apel yang sudah busuk. Apel yang sudah mulai warnanya pun berubah dari warna sebelumnya. Kalau ada 2 pilihan, satu masih bagus, satu udah busuk, perlu nggak kita dipaksa untuk memilih yang masih bagus? Nggak perlu. Karena orang dengan akal sehatnya pasti akan memilih yang masih bagus dan tak akan memilih yang busuk. Begitulah kalau kita jejer agama-agama yang banyak, nggak perlu kita paksa orang masuk Islam. Kalau dia pelajari Islam dengan baik, dia bandingkan dengan agama-agama yang lain, akan sampai pada sebuah kesimpulan, Islam inilah agama yang benar. Islam inilah agama yang sempurna. Nggak perlu. Makanya ada sebuah kisah, ini cukup menarik. Di tahun 70-an, itu kan kuat sekali gerakan-gerakan kristenisasi. Jadi pernah dikisahkan, ya, misionari Kristen masuk ke salah satu kampung yang ada di Jawa Barat, dekat dengan daerah Bogor. Dipilihlah anak-anak yang cerdas, kemudian diberikan uang, bantuan, dan segala macam fasilitas. Mereka akhirnya dikristenkan untuk dijadikan sebagai misionari, pendakwah Kristen. Apa yang terjadi? Udah diajarkan selama 10 tahun, ketika hari wisuda sebagai seorang misionari tiba, ketika itu diundang langsung datang tokoh dari Vatikan. Diundang tokoh dari Vatikan untuk mewisuda mereka. Tapi begitu sampai, ditanya oleh tokoh dari Vatikan nih, karena kulihat kalian udah sungguh-sungguh belajar dan bisa jadi misionari yang baik, apa permintaan kalian? Aku akan penuhi. Tak disangka jamaah rahimakumullah, semua yang ikut pelatihan sebagai misionari tadi, semua kompak menjawab, Mekah, Mekah, Mekah. Semuanya minta supaya dihajikan. Ini coba bayangkan, orang diajarkan Kristen 10 tahun, ketika diberikan kesempatan, kalian minta apa? Minta naik haji. Wah, ini menunjukkan apa? Kalau ajaran Islam itu sudah masuk ke relung kalbu, akan sangat sulit untuk dapat disabut. Maka dari itu, ini yang dikatakan. Apa inti dasar Islam?
Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Sebenarnya kalau kita mau lihat, 2 kalimat syahadat ini merupakan sebab utama terpeliharanya jiwa dan harta. Karena begitu orang mengucap 2 kalimat syahadat, tak boleh lagi dianiaya dia. Kita sebagai muslim gak boleh menumpahkan darah muslim yang lain. Kita sebagai muslim tak boleh ngambil harta muslim yang lain. Berarti seketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat itu adalah sebab yang membuat darah dan harta sesama muslim harus saling dipelihara. Ada uang seseorang, saudara kita sesama muslim jatuh. Ya kita nggak boleh ngambil gitu saja. Ini harta saudaraku. Kita balikkan sama dia. Kalau ada sesama muslim, ya ini ingin dibunuh oleh yang lain, maka kita sebagai muslim wajib mempertahankan diri, membantunya juga untuk tak dibunuh. Begitulah bagaimana Islam melahirkan persaudaraan yang dikatakan Nabi, hubungan muslim yang satu dengan muslim yang lain seperti hubungan antar anggota tubuh. Kalau seorang itu demam, kenapa demam? Gara-gara gigi sakit. Bayangkan gigi yang sakit, seluruh anggota tubuh yang lain bersolidaritas ikut demam. Itulah potret gambaran. Ketika kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, apa yang menyakitkan saudara kita ikut menyakitkan kita. Apa yang membahagiakan saudara kita ikut membahagiakan kita. Itulah makna dari menjadi seorang muslim. Jadi, maka dari itu, dulu pernah ada kisah terjadi kepada sahabat namanya Usamah bin Zaid. Di sebuah perang, Usamah ini sedang berduel pedang dengan seorang kafir Quraisy. Ketika dia hampir menang, udah sedikit lagi mau kalah, kafir Quraisy ini ketika tersudut, cepat-cepat dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika itu sahabat tadi menganggap ini syahadatnya ece-ece ini. Masa udah kalah baru mengucap syahadat. Tujuannya pasti biar nggak kubunuh. Maka tanpa pikir panjang, sahabat tadi tetap menghunuskan pedangnya ke perut orang tadi. Setelah perang, sampai kabar sama Nabi, Usamah membunuh orang yang udah bersyahadat. Dipanggillah Usamah. Usamah, sampai kabar kepadaku, ada orang sudah bersyahadat, tapi kau tetap bunuh dia. Usamah mengatakan, iya Nabi, betul. Karena aku lihat syahadatnya itu ece-ece itu. Syahadat itu pura-pura. Tapi seketika wajah Rasulullah memerah, menunjukkan Nabi marah. Apa kata Rasulullah? Asyaqaqta qalbah? Apakah kau sudah belah dadanya sehingga kau tahu ucapannya itu hanya pura-pura? Wahai Usamah, bagaimana pertanggungjawabanmu di akhirat kelak ketika kalimat la ilaha illallah menggugatmu di hadapan Allah? Diulang oleh Nabi 3 kali. Bagaimana wahai Usamah kalau ucapan la ilaha illallah menggugatmu di hadapan Allah nanti pada hari kiamat? Diulang kali ketiga. Bagaimana sikapmu Usamah kalau la ilaha illallah yang diucapkan orang yang kau bunuh itu menggugatmu di hadapan Allah pada hari kiamat? Seketika Usamah membisu, tak bisa berkata apa-apa. Ketika itu Usamah berkata, aku berharap aku belum Islam waktu aku bunuh orang itu, katanya. Kenapa? Karena dosa membunuh, apalagi membunuh orang yang sudah bersyahadat, ini bukan perkara ringan. Ya, makanya dikatakan la yazalul mar'u ala fushatin min dini ma lam yasfik daman haraman. Seorang itu dianggap masih baik Islamnya dia
selama dia belum menumpahkan darah sesama muslim yang lain. Jadi mungkin dia apa? Ada kadang-kadang karena malas gak sholat, ada kadang-kadang gara-gara malas gak puasa. Tapi satu, dia gak pernah membunuh muslim. Maka dalam pandangan Allah masih baik Islamnya ini. Tapi kalau sudah kita numpahkan darah orang, apalagi yang kita bunuh adalah sesama muslim, ingat, membunuh adalah bagian dari dosa besar. Apalagi ketika membunuh itu dilakukan dengan sengaja. Jadi membunuh, ada membunuh sengaja, ada membunuh nggak sengaja, ada membunuh dengan kesalahan. Membunuh nggak sengaja gimana? Dia punya pistol, mau senapan, mau nembak burung, rupanya pelurunya nyasar, kena orang, meninggal. Ini namanya membunuh karena kesalahan. Gak ada niat dia bunuh orang. Ada membunuh nggak sengaja. Ada kawan mau masuk ruangan, dia ingin bercanda, mau dikejutkannya kawan tuh. Rupanya begitu dikejutkan, pas pula datang serangan jantung. Wah, meninggal kawan itu. Nah, kalau ditanya apa penyebab kawan itu meninggal? Karena dikejutkan. Tapi pada dasarnya dia nggak ada niat untuk membunuh. Beda hukumnya masing-masing Bapak Ibu. Kemudian jamaah rahimakumullah, setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, pelindung darah dan jiwa kita adalah mendirikan sholat. Dulu ada kebiasaan Nabi, kalau Nabi mau menyerang sebuah perkampungan, Nabi Muhammad masuk ke gerbang kampung itu di malam hari, dan Nabi tidak menyerangnya sampai selesai waktu subuh. Untuk apa? Kalau subuh udah masuk, Nabi mendengar ada lantunan suara azan, berarti di kampung itu ada orang Islam. Tapi kalau sekiranya waktu subuh masuk, gak ada yang azan, berarti di kampung itu gak ada orang Islam, berdua diserang. Maka dari itu, azan ini syiar. Azan ini syiar. Betapa gembiranya kita ketika di lingkungan kita bukan hanya satu azan, azan bersahut-sahut. Azan di sini, azan di situ, azan di tempat lain, bersahut-sahut. Menggambarkan bagaimana identitas masyarakat kita di sini adalah identitas Islam. Coba bayangkan tempat kadang-kadang dengar azan pun tidak dengar. Nah, maka dari itu, ya, mendirikan sholat itu adalah yang kedua. Yang ketiga, membayar zakat. Apa tanda seorang muslim itu terpelihara darah dan jiwanya? Ketika yang kaya, yang sudah lengkap syarat wajib zakat, menunaikan zakatnya. Apa syarat wajib zakat? Pertama, dia muslim. Yang kedua, hartanya melebihi nisab. Yang ketiga, sudah berputar satu haul. Berputar satu tahun. Kalau dia ngitung zakatnya tahun lalu di bulan Ramadan, maka Ramadan tahun ini udah jatuh tempo dia keluarkan zakat untuk tahun berikutnya. Kalau para ulama mengatakan nisab zakat harta itu ya 86 gram emas. 86 gram emas. Kalau sekarang emas hampir 900 ribuan mendekati 1 juta, berarti kalau ada simpanan uang kita ya di tabungan, deposito atau di rekening atau apapun melebihi nilai 86 juta kurang lebih, dan ini sudah berputar selama 1 tahun, maka ada kewajiban kita mengeluarkan 2,5% darinya. Ini dia. Jadi membayar zakat itu melindungi harta kita, melindungi jiwa kita. Makanya dulu ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Waktu itu 2 tantangan besar yang dihadapi Abu Bakar. Pertama, ada gelombang orang-orang yang murtad. Muhammad sudah meninggal.
muncullah nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu. Ngaku nabi. Menyuruh orang-orang yang sudah Islam, ayo yakini aku sebagai nabi pengganti Muhammad. Yang mana ajarannya itu semuanya bertentangan dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Ini kelompok pertama diperangi oleh Abu Bakar. Tapi ada kelompok kedua, mereka nggak sampai murtad. Tapi orang-orang ini walaupun beragama Islam, nggak mau bayar zakat. Kenapa nggak mau bayar zakat? Karena mereka beralasan zakat itu kan dulu kami setor untuk Nabi. Kalau Nabi udah meninggal, ya nggak perlu setor lagi lah, katanya. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq berkata di depan para sahabat, demi Allah, aku akan perangi orang yang sengaja memisah antara sholat dengan zakat. Padahal dalam Al-Quran, di 28 ayat, Allah selalu sandingkan, aqimus shalah wa atuz zakah. Ini dua ibadah yang selalu bergandengan. Gak boleh dipisah-pisah. Kalau ada orang yang mau memisahkan keduanya, ini tentunya diperangi oleh Abu Bakar. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah, kalau kita kembali kepada hadis tadi, berarti agar harta kita, agar darah kita terpiara, kita ucapkan syahadat, kita laksanakan sholat dan mendirikannya, dan kita tunaikan zakat kita. Bagaimana pula dengan puasa dan haji? Tentunya itu juga termasuk di antara pokok ajaran fundamental dalam Islam. Kalau ada orang puasa, maka dia juga terpelihara hartanya, terpelihara darahnya, nggak boleh disakiti. Begitu juga orang yang berhaji. Maka termasuk amal soleh yang besar sekali pahalanya, kalau ada tetangga kita, kerabat kita berangkat haji, kita jaga keluarganya, kita jaga hartanya yang ditinggalkannya. Jangan sampai dia pergi haji, rumahnya pula dibobol maling. Jangan sampai dia pergi haji, ya ada pula orang mengambil harta bendanya. Kita sebagai tetangga, sebagai orang-orang kerabat karib dekat, ini juga termasuk membantu menjaga harta saudara kita supaya tidak dianiaya oleh orang lain. Itu termasuk di antara wujud amal ibadah yang begitu besar nilainya di sisi Allah. Jamaah rahimakumullah. Tapi Rasulullah mengatakan illa bihaqqil Islam. Ada juga orang yang tidak terlindungi darah dan hartanya dengan alasan-alasan tertentu. Dasarnya kalau dia muslim, kalau dia udah bersyahadat, udah sholat, udah zakat, tidak boleh dianiaya. Tapi ada alasan membolehkan kita membunuh. Membunuh bahkan orang yang sudah berislam. Apa alasannya? 3. Pertama, as-sayyibuz zani. Kalau ada orang sudah nikah, agamanya Islam, udah nikah, tapi kemudian dia berzina, maka zina yang dilakukan orang yang sudah menikah, ini menjadikan dia darahnya boleh untuk ditumpahkan. Lewat apa? Lewat hukuman rajam. Tapi jangan orang per orang yang mengeksekusi. Ini harus lewat putusan pengadilan. Jangan pula, si pula berzina, udah kita rame-ramekan sendiri. Tak boleh. Karena ini bagian dari otoritas. Siapa? Ulil amri, pemimpin. Dialah. Makanya kalau nggak tegak hukum rajam, yang paling berdosa siapa? Ulil amri. Para umara. Itu besar pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kenapa? Yang bisa mengeksekusi mereka. Jadi ini yang pertama. Orang berzina kalau sudah menikah. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi. Boleh bunuh orang sebagai hukuman bagi pembunuh. Ada orang Islam, tapi dia udah bunuh orang dengan sengaja. Maka dalam Islam, hukuman pembunuh dengan sengaja adalah dihukum kisos. Kisos artinya apa? Dia diperlakukan sebagaimana dia memperlakukan korbannya. Kalau dia bunuh korbannya, dia juga dihukum dengan dibunuh. Berarti halal darahnya. Kapan? Ketika dia menjadi seorang pembunuh. Tapi dalam Islam, sekali lagi,
membalas dendam terhadap orang yang membunuh gak bisa individu-individu, harus tetap lewat proses hukum. Putusan pengadilan yang mengatakan hukuman untuk si fulan adalah hukuman kisos setelah bukti-bukti dihadirkan dan putusan ditetapkan, barulah boleh. Dan yang mengeksekusi bukan keluarga korban, tapi siapa yang menjadi pihak yang berwenang. Barulah yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad. Orang yang murtad. Jadi begitu seorang keluar dari Islam, dia murtad dari agamanya. Zaman sekarang ada orang murtad dengan banyak motivasi. Ada motivasi ekonomi. Dikasih subsidi beras, Indomie sekotak tiap bulan, dikasih duit sekian. Akhirnya ketika imannya lemah, udah ditinggalkannya Islam. Ini murtad. Ada orang murtad gara-gara menikah. Banyak juga non-muslim kadang-kadang ketika dia mau mempersunting gadis muslimah, masuk Islam dia. Tapi begitu selesai nikah, balik lagi dia ke agama asalnya laki-laki ini. Dibawanya pula lah istrinya murtad bersama. Nauzubillah. Maka dari itu, ini ketika kita muslim terpelihara harta kita, begitu murtad, maka tidak lagi terpelihara karena saat itu tidak ada lagi perlindungan kepada orang yang demikian. Jamaah rahimakumullah, bagian terakhir, wahisabuhum 'alallah. Perhitungan amal tiap orang itu adalah wewenangnya siapa? Allah. Maksudnya apa? Kita ini Bapak Ibu bukanlah hakim. Seorang muslim ketika lihat saudaranya, kita ini bukan hakim. Karena kita bukan hakim, janganlah menjadi tukang vonis. Nampak orang sibuk, ini fasik, ini munafik, ini kafir, ini murtad. Sibuk dia menyebut orang dengan label-label. Padahal belum tentu orang yang dilabelinya itu lebih buruk daripada dirinya. Makanya dalam agama dikatakan, siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, dan saudaranya itu enggak terbukti kafir, maka ucapan kufur itu balik sama dia. Nauzubillah. Balik sama dia. Maka kita ini bukan orang yang menjatuhkan vonis, tapi tetaplah kita mengajak pada kebaikan. Maka dari itu dulu ada seorang penceramah terkenal asal Mesir, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Suatu ketika datang jamaah melapor, Syekh, apa itu? Ada tetanggaku, udah 3 kali Jumat, dia nggak sholat Jumat. Apa hukumnya? Sahabat tadi, jamaah tadi pengen saya mengatakan ini kawan ini kafir. Tapi ternyata jawaban saya itu di luar dugaan dia. Hukumnya, kata saya itu, wajib bagimu ngajak dia pergi Jumat, katanya. Ya, jadi selama ini begitu orang buat begini, langsung kita bilang ini kafir, ini fasik. Paling mudah kita juga membid'ahkan orang. Sikit beda sama kita, ini bid'ah nih. Ini penghuni neraka ini. Apakah kau yang megang kunci surga? Apakah kau yang megang kunci neraka? Semua perhitungan amal manusia, siapa yang punya wewenang? Wahisabuhum 'alallah. Wewenang untuk memperhitungkan semua amal itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, tujuan kita apa? Tanggung jawab kita mengajak orang balik ke agama Allah, bukan mengeluarkan orang dari agama Allah. Tanggung jawab kita apa? Mendakwahi orang sesuai dengan batas kemampuan kita. Kita sebagai pedagang, gimana kita dakwahi orang? Berdagang dengan jujur, berdagang dengan lemah lembut, supaya orang tahu, indah kali akhlak Islam. Mudah-mudahan dengan sikap kita itu masuk hidayah Islam sama hatinya. Tapi, ya, apakah kemudian kita mengeluarkan orang satu persatu? Nah, ini yang susah ini. Kalau orang sudah menjadi seorang hakim dan menjatuhkan vonis saja, maka yang berbeda dengan dia
sering sekali dia keluarkan dari kelompok Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini pesan yang perlu untuk kita pahami. Tanggung jawab kita mengingatkan dan menasihati, bukan melabeli orang dengan label kafir, dengan label fasik, dengan label munafik, dengan label ini dan itu. Walaupun Nabi menyebutkan sifat-sifat orang munafik, itu tujuannya apa? Bukan supaya kita saling nuduh kita munafik, tidak. Tapi untuk jadi bahan muhasabah. Apakah ada sifat munafik pada diriku? Sifat itu untuk kita ukur diri kita, bukan kita ukur orang lain. Kadang-kadang ini kita cepat kali mengukur orang, tapi kita lupa menimbang diri masing-masing. Mudah-mudahan hadis yang tadi membicarakan kehormatan seorang muslim memberikan pengaruh inspirasi bagi kita. Sebelum saya tutup dengan doa, ya, Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya, berkomentar, dipersilahkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya. 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 Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, sebelum manusia dilahirkan di dunia, ketika kita masih berada di alam ruh, semua ruh sebelum Allah tiupkan untuk bergabung dengan jasad saat usia kandungan 120 hari, dalam surah Al-A'raf sudah disebutkan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Kata Allah. Kepada siapa? Kepada ruh-ruh yang ada. Kami bersaksi, kaulah Tuhan kami. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan perjanjian primordial. Perjanjian yang sejak awal sudah kita semua terikat. Dan perjanjian inilah yang ketika kita dilahirkan, perjanjian ini wujudnya adalah fitrah berketuhanan. Jadi nggak ada manusia kecuali ketika dalam kondisi yang genting pasti ingatnya sama Allah. Pernah satu kapal pesawat terbang itu mengangkut banyak kali penumpang ilmuwan-ilmuwan Uni Soviet yang mengangkat slogan tidak ada Tuhan. Kenapa? Ateis semua. Tapi begitu pesawat hampir jatuh, mengalami turbulensi dan goncangan, semua dari ilmuwan tadi kompak mengatakan, oh Tuhan, oh Tuhan. Artinya apa? Mungkin orang menjadi seorang ateis, mengatakan gak ada Tuhan, tapi di momen krusial, settingan awal, perjanjian kita di awal, saat kita belum diciptakan, masih dalam bentuk ruh, itu kembali lagi. Makanya kalau kita lihat, ya, hubungan dengan syahadat yang kita ucapkan berikutnya apa? Setiap manusia dilahirkan dalam kondisi fitrah. Makanya Bapak Ibu, anak yang orang tuanya laki-laki dan perempuan muslim, dia lahir sebagai Islam. Kan gak ada prosesi mengucap syahadat bagi anak bayi. Cukup diperdengarkan di telinganya bacaan azan maupun iqamah. Kenapa? Karena memang dia dilahirkan dalam kondisi Islam. Yang perlu syahadat ulang siapa? Anak yang dilahirkan dalam kondisi fitrah, tapi orang tuanya merusak fitrahnya. Dibuatlah dia jadi Kristen, lahir dia dibaptis pula, ya, dimandikan. Atau orang tuanya beragama Hindu, dibesarkan dia dengan kultur budaya Hindu dan ajaran Hindu. Maka ketika dia mau balik ke dalam Islam, disuruh bersyahadat lagi.
Kalau sekiranya fitrah itu nggak pernah rusak, nggak perlu syahadat. Kenapa? Karena kita pun lahir sebagai muslim. Makanya para ulama sepakat, anak non muslim yang meninggal dunia sebelum balik, di mana tempatnya? Di neraka atau di mana? Para ulama mengatakan enggak. Ada yang mengatakan mereka itu masuk kelompok al-a'raf, tempat di tengah antara surga dengan neraka, yang nantinya pada akhirnya mereka masuk surga. Sebagian ulama yang lain mengatakan enggak. Selama dia belum balik, meninggal dunia, walaupun ayah maknya bukan Islam, tapi karena dia dilahirkan dalam kondisi fitrah, maka tempatnya di surga. Jadi itu hubungan tadi. Kapan perlu syahadat ulang? Karena udah sempat rusak fitrahnya. Maka non muslim mau masuk Islam balik, harus baca syahadat. Tapi kalau memang lahirnya udah dalam lingkungan Islam, gak perlu lagi syahadat. Ya, cukup kita disambut ketika lahir di dunia dengan bacaan azan maupun iqamah. Ya, dibacakanlah untuk anak laki-laki azan di telinga kanannya, dibacakanlah untuk anak perempuan iqamah di telinga kirinya. Nah, ini bagian dari penyambutan bahwasanya si anak ini dilahirkan dalam kondisi fitrah. Demikian. Ya. 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 Jamaah rahimakumullah, di dunia manusia tidak akan pernah mampu melihat atau mempersaksikan zat Allah. Yang bisa kita lihat adalah tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah, yang apabila kita cerna itu menguatkan kembali fitrah kita. Fitrah berketuhanan yang ada pada diri kita. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Selain itu tidak ada. Jadi seperti dikatakan Allah kepada Nabi Musa yang ingin melihat Allah, indaka lantarani, sampai kapanpun di dunia kau tak bisa lihat aku. Beda konteksnya ketika di akhirat nanti. Puncak kenikmatan surga, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu saat orang-orang masuk surga, wajah mereka berseri-seri. Kenapa? Diperkenankan untuk melihat dan mempersaksikan keindahan Allah. Demikian. Terima kasih. Baik, jamaah rahimakumullah, saya kira kita padakan untuk jumpa kita pagi hari ini, ya, karena mengingat ya bulan depan perjumpaan kita udah dalam suasana bulan suci Ramadan, maka tentunya di momen yang berbahagia ini, ya, salah satu persiapan kita adalah bagaimana kita bersihkan hati dan jiwa kita, saling kita memaafkan sesama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala izinkan kita dipertemukan kembali dengan bulan yang begitu mulia, bulan Ramadan, dan diberikan kekuatan serta hidayah untuk menghidupkan siangnya dengan puasa, malamnya dengan ibadah-ibadah solat, tarawih dan baca Quran, sehingga kita meraih gelar takwa. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal-amal ibadah kita berketerima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidh zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab.
Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon kami yang hadir sebagai mahasiswa dengan pengajian kita dari membaca Al-Qur'an yang kita sudah membacakan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi